Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kedua kita ini, setelah yang pertama kemarin adalah kuat arus listrik, yang kedua adalah hukum Ohm. Pada rangkaian listrik yang mengalir arus listrik dan terdapat hambatan atau R, itu di ujung rangkaian itu terdapat beda potensial. Nah, hal inilah yang diselidiki oleh George Ohm. Di mana George Ohm itu menyelidiki hubungan antara V dan I dan dirumuskan dengan V sama dengan I kali R. Nah, dalam rumus ini perlu diingat adalah semakin besar tegangan listrik, semakin besar pula arus listrik. Semakin kecil tegangan listrik, semakin kecil pula arusnya. Jadi hubungan V dan I ini adalah sebanding. V di sini adalah tegangan. Tegangan itu volt. R di sini adalah tahanan. Tahanan itu adalah ohm. Dan I adalah arus. Ampere. Selanjutnya, yang ketiga yang kita bahas adalah hukum 1 Kirchhoff. Hukum 1 Kirchhoff ini berhubungan dengan hukum kekekalan muatan. Di mana hukum 1 Kirchhoff atau Kirchhoff menyatakan bahwasanya jumlah arus yang masuk ke suatu titik cabang itu nilainya sama dengan jumlah arus yang meninggalkan titik cabang atau keluar dari titik cabang. Nah, ini yang perlu diingat pada hukum Kirchhoff. Hukum 1 Kirchhoff ini berlaku untuk rangkaian yang bercabang maupun yang tidak bercabang. Nah, rangkaian bercabang, arus yang menuju titik cabang nilainya sama dengan arus yang menjauhi titik cabang. Yang ini artinya adalah, misalkan kita memiliki 4 arus, dan ini adalah titik cabangnya, kita simbolkan dengan O. Misalkan I1 menuju titik cabang, I2 menjauhi cabang, I3 menuju titik cabang, dan I4 menjauhi titik cabang. Nah, kita gunakan rumus sigma I masuk sama dengan sigma I keluar. Yang masuk kan I1, karena di sini sigma otomatis dijumlahkan dengan I3, sama dengan yang keluar adalah I2 tambah I4. Nah, ini yang dimaksud poin utama. Nah, rangkaian yang tidak bercabang arusnya adalah sama. Yang tidak bercabang ini adalah sama halnya dengan rangkaian seri nanti yang kita bahas. Arusnya nilainya sama. Oke, contoh soalnya adalah di sini ada 6 buah arus, I1 sebesar 2 ampere, I2 3 ampere, I3 5 ampere, I4 8 ampere, dan I5 1 ampere, dan I6 belum tahu menuju titik cabangkah atau keluar titik cabang. Nah, di sini kita disuruh untuk menghitung arah dan besar I6. Di sini kita gunakan rumus sigma I masuk sama dengan sigma I keluar. Yang masuk adalah I1, I2, I4. Nah, sehingga I1 tambah I2 dan tambah I4. Sedangkan yang keluar dari titik cabang adalah I3 dan I5. Nah, di sini kita anggap dulu I6-nya itu adalah keluar titik cabang. Sehingga rumusnya menjadi I3 tambah I5 tambah I6. Nah, sekarang kita masukkan angka-angka dari I1 sampai I6 yang ditanya. Nah, didapatkan 2 tambah 3 tambah 8 sama dengan 5 tambah 1 tambah I6. 2 tambah 3 tambah 8 adalah 13.
sama dengan 6 tambah I6. Otomatis 13 kurang I6 sama dengan I. Nah, I6 didapatkan 7 ampere. Nah, kalau misalnya nanti kalian kebalik, menaruhkan I6-nya itu di I masuk, nanti hasilnya bakal negatif. Nah, berarti sudah tepat jawaban kita adalah 7 ampere. Yang keempat yang kita pelajari adalah susunan rangkaian. Yang kita tahu susunan rangkaian itu ada 3, susunan seri, susunan paralel, dan susunan majemuk atau gabungan. Yang pertama adalah susunan seri. Nah, seperti yang sudah disebutkan oleh hukum 1 Kirchhoff, di mana rangkaian yang tidak bercabang itu arusnya adalah sama. Bentuk dari susunan seri itu seperti ini kira-kira. Nah, di sini ada R1 dan R2. Di sini arusnya sama sebesar I. Karena arusnya sama, otomatis syarat yang pertama adalah I sama dengan I1 sama dengan I2. Yang kedua, pada susunan seri tegangannya itu berbeda, sehingga V sama dengan V1 tambah V2. Nah, kita gunakan rumus dari hukum Ohm menggunakan syarat yang kedua. Adalah V sama dengan V1 tambah V2. V sama dengan V1 tambah V2. Nah, V sesuai dengan hukum Ohm adalah I kali R. Sehingga rumusnya menjadi I kali R sama dengan I1 kali 1 tambah I2 kali R2. Karena syarat yang pertamanya ini adalah I-nya sama, otomatis I-nya bisa kita coret. Kita coret I-nya. Sehingga rumus kita menjadi R untuk seri sama dengan R1 tambah R2. Kalau misalnya hambatannya banyak, tambah terusnya. Nah, ini untuk mencari hambatan pada susunan seri. Yang kedua adalah susunan paralel. Nah, dalam paralel ini syarat yang pertama itu adalah V-nya adalah sama. Otomatis V sama dengan V1 sama dengan V2. Karena tegangannya sama, otomatis arusnya itu berbeda. Jadi I sama dengan I1 tambah I2. Nah, di sini kita gunakan hukum Kirchhoff untuk I-nya sehingga rumusnya menjadi V per Rp sama dengan V per R1 tambah V per R2. Nah, karena di sini pada susunan paralel tegangannya itu sama, otomatis V-nya bisa kita coret ya. Sehingga rumus kita menjadi 1 per Rp sama dengan 1 per R1 tambah 1 per R2. Kalau misalnya tahanannya banyak, tambah seterusnya. Ini rumus untuk tekanan atau hambatan pada susunan paralel. Oke, contoh soalnya ada 4 buah hambatan R1, R2, R3, dan R4. Masing-masing besarnya R1 adalah 10 ohm, R2, R3 4 ohm, dan R4 adalah 5 ohm. Sedangkan tegangan potensial A dan B-nya itu adalah 5 volt. Hitunglah yang pertama adalah kuat arusnya. Nah, di sini kita selesaikan dulu atau kita cari dulu hambatan penggantinya. Yang pertama kita selesaikan dulu yang paralel, yaitu R2 dan R3. Nah, untuk R2 dan R3-nya, karena mereka itu bersusun secara paralel, sehingga RP sama dengan 1 per R2 tambah 1 per R3. Sehingga 1 per RP ya. 1 per 4 tambah 1 per 4. Kemudian kita jumlahkan menjadi 2 per 4, 1 per RP. Nah, untuk mencari RP berarti RP sama dengan 4 per 2 atau 2 ohm. Sehingga rangkaian kita ini menjadi R1
yang paralel tadi sudah diubah menjadi RP dan R4. Sehingga rangkaian kita berupa R1, RP, dan R4-nya ini berupa seri. Nah, rumus untuk tahanan pengganti seri adalah di R totalnya R1 tambah RP tambah R4. R1 kita 10 tambah 2 tambah 5 sehingga 17 ohm. Nah, di sini pertanyaannya adalah yang pertama, berapakah besar I? Nah, untuk mencari I, itu rumusnya adalah V per R. V kita adalah 5 volt, sehingga 5 per 17 ampere. Yang B adalah V pada tahanan R4. Nah, kita lihat dulu R4 itu berada kan di susunan seri ini, R4. Kalau susunan seri itu kan I-nya yang sama. Otomatis yang kita gunakan adalah 5 per 17 ampere. Jadi I4-nya itu adalah 5 per 17. Nah, di sini kita cari V-nya. Berarti V sama dengan I4 kali 4. Berarti 5 per 17 kali R4-nya 5 ohm. Berarti V-nya adalah 25 per 11 volt. Oke, sekian pembelajaran kita hari ini. Jangan lupa pembelajaran kita dicatat di buku catatannya atau diketik di Microsoft Word